Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang tema ulumul Quran. Yang sekarang kita akan membahas tentang jam'ul Quran wa tartibuhu, penulisan dan penyusunan Al-Quran. Yang materi ini sudah pernah kita singgung ya di muqaddimah atau pengantar tentang ulumul Quran. Namun untuk kali ini supaya lebih rinci ya kita akan bahas pada tema khusus. Yang kita bahas pada kesempatan ini ada 4 poin, yaitu yang pertama tentang ta'rif jam'il Quran, yaitu pengertian apa yang dimaksud dengan istilah jam'ul Quran itu. Yang kedua adalah jam'ul Quran fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pengumpulan ataupun penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakar wa Utsman wal farq bainahuma, tentang pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah tentang tartibul ayat waswar, yaitu urutan ataupun penyusunan ayat-ayat dan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Poin pertama, apa yang dimaksud dengan ta'rif jam'il Quran atau pengertian dari istilah jam'ul Quran, penghimpunan, penulisan ataupun pengumpulan Al-Quran itu. Ada 2 makna yang disebutkan ya oleh para ulama. Yang dimaksud dengan pengertian jam'ul Quran ini memiliki 2 makna, yaitu yutlaku, ini mohon maaf ya, jadi untuk Arabnya ini agak nggak urut ya, jadi belum diedit ya. Jadi yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran di sini adalah hifdzuhu, bimakna jam'uhu, yaitu menghafalkannya. Yang dimaksud dengan kata-kata jam'uhu, makna yang pertama adalah hifdzuhu, menghafal Al-Quran tersebut. Jadi yang makanya tadi kita sebutkan di judul ya, tidak, kalau jamaah yajma'u itu artinya kan mengumpulkan ataupun menghimpun ya. Tapi yang dimaksud dengan istilah jam'ul Quran di sini, para ulama memiliki 2 makna. Yang dimaksud adalah hifdzuhu, wa jima'ul Quran adalah hifadzuhu, yaitu menghafalkan Al-Quran tersebut. Sedangkan istidlal jamaah, istidlal adalah maksudnya adalah pemahaman tentang kata-kata jamaah itu adalah hafidhu, sebagaimana yang ada di surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 19.
Qala ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wahai Muhammad, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Quran karena hendak cepat-cepatnya. Jangan mendahului malaikat Jibril ya pada saat menyampaikan wahyu Al-Quran. Tunggu ya sampai dengan bacaan malaikat Jibril itu selesai, baru kemudian ikuti ya. Jangan mempercepat. Jadi gak boleh balapan ya dengan malaikat Jibril ini. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Jadi sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan dalam hatimu, dalam dadamu, dan membacanya. Ada yang hilang di sini apa Qur'anahnya ya. Sebagaimana yang tadi di surah Al-A'la dibaca pada saat sholat ya. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu Al-Quran sehingga engkau tidak melupakannya ya. Jadi ketika Allah memasukkan Al-Quran dalam hati Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak akan terlupakan illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Sebagaimana yang sudah pernah kita singgung ya, bahwasanya ketika ayat-ayat Al-Quran diredaksikan dengan kata ganti dhamir mutakallim jamak ya, kata ganti yang mengandung makna pembicaranya nahnu atau jamak lebih dari satu, maka di situ ada di antara maknanya adalah keterlibatan malaikat Jibril yang juga mengikuti proses penurunan wahyu. Fa idza qara'nahu, ketika kami selesai membacakannya, yaitu lewat malaikat Jibril selesai membacakan Al-Quran tersebut, fattabi' Qur'ana, maka ikuti ya, baru ikuti bacaannya. Tsumma inna alaina bayana, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi relevansi kita sebutkan ayat ini ada kata-kata inna alaina jam'ahu, sesungguhnya tanggungan kamilah mengumpulkan, menjadikan Al-Quran ini bisa kamu hafal di dalam hatimu, bisa menguasai ayat-ayat yang telah diturunkan kepada beliau tersebut. Sedangkan pengertian yang lainnya bahwasanya yaitu makna al-makna atsani jam'ul Quran bimakna kitabatuh ya. Jadi Arabnya kita baca dari kiri. Unik ya. Jadi memang belum diedit, mohon maaf. Yaitu makna yang kedua yang dimaksud dengan jam'ul Quran adalah bimakna kitabatuh kullahu. Jadi menuliskannya semuanya. Baik itu ayat-ayatnya secara terpisah-pisah. Jadi ayat-ayatnya ataupun surat-suratnya terpisah, atau secara berurutan. Jadi ayat yang terpisah atau secara berurutan. Dan setiap surat ditulis dalam satu lembaran secara terpisah, atau menertibkan ayat-ayat dan surat-suratnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul yang menghimpun semua surah, sebagiannya ditulis sesudah bagian yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud pengertian. Di samping makna yang pertama adalah yang dimaksud jam'ul Quran adalah menghafalkannya, sedangkan inti yang dimaksud pengertian yang kedua jam'ul Quran adalah kitabatuhu, menuliskannya. Yang sebelumnya secara terpisah-pisah ya, nanti akan kita sebutkan lebih detail lagi bagaimana sejarahnya. Maka di sini proses ataupun proyek jam'ul Quran adalah menuliskan secara berurutan dan secara tertib ya. Kemudian berikutnya adalah
Jam'ul Quran fi ahdin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengumpulan Al-Quran di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak ya di antara sahabat. Waqad awrada Al-Bukhari fi sahihihi bi thalathati riwayatin min sab'atin min al-hifadz. Ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari yang menyebutkan bahwasanya ada 7 penghafal Al-Quran di kalangan sahabat. Siapa mereka itu? Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini yang pertama. Jadi para penghafal sahabat, para penghafal Al-Quran di kalangan sahabat yang terkenal ada 7 orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Salim Maula Abi Hudzaifah, yaitu Salim mantan budak daripada Abu Hudzaifah. Salim bin Ma'qal, bekas budak daripada Abu Hudzaifah. Yang ketiga adalah Mu'ad bin Jabal. Kemudian yang keempat adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang kelima adalah Zaid bin Thabit. Yang keenam adalah Zaid bin Sakan. Kemudian yang ketujuh adalah Abu Darda. Inilah 7 hufad atau 7 penghafal Al-Quran yang terkenal ya di kalangan sahabat. Yang lainnya masih banyak, tetapi yang terkenal ada 7 tokoh atau 7 kalangan sahabat ini yang masing-masing ini ada dari kalangan ya. Mereka inilah yang diberikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW. Jadi dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, pernah Abdullah bin Amr ini mendengarkan Rasulullah SAW berbicara atau bersabda, khudu Al-Quran min arba'ah, bacalah atau ambillah Al-Quran itu dari 4 sahabat ini. Jadi dari 7 tadi kemudian diperas lagi menjadi yang lebih inti 4 orang sahabat ini. Min Abdullah bin Mas'ud, yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua Salim Maula Abi Hudzaifah, Salim mantan budak daripada Abu Hudzaifah. Kemudian yang ketiga Mu'ad bin Jabal. Yang keempat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini kita kenal sebagai nantinya ya kita bisa mengatakan salah satu di antara imam besar Masjid Nabawi ya, pada saat itu, terutama pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Ubay bin Ka'ab inilah yang diperintahkan oleh Umar untuk mengimami salat tarawih ketika para sahabat pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, masa-masa awal itu berpencar-pencar dalam salat tarawihnya. Ada yang sendirian, ada yang 5 orang berjamaah, ada yang 10 orang. Nah, maka oleh Umar bin Khattab dikumpulkan dalam satu jamaah satu ya, jadi satu salat tarawihnya diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Mereka ini 4 orang, Ithnani minal muhajirin ya, 2 orang dari kaum muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Salim. Sementara ada Ithnani minal ansor, ada 2 orang yang dari kalangan ansor, yaitu Mu'ad dan Ubay bin Ka'ab. Jadi imbang ya antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Masing-masing diberikan rekomendasi supaya sanadnya lah ya, mungkin bahasa kita sekarang begitu, mengambil sanad dari 4 orang ini yang tentunya semuanya menginduknya, finish sanadnya adalah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jemaah sekalian, bagaimana gambaran semangat menghafal para sahabat? Mereka sudah punya semangat yang tinggi, tetapi terus dimotivasi oleh Rasulullah SAW supaya terus mempelajari dan menghafal Al-Quran, mendorong mereka dan memilihkan bagi mereka seseorang untuk mengajari mereka Al-Quran atas wewenang beliau.
Jadi menginduk kepada guru-guru khusus yang telah direkomendasikan oleh beliau. Di antaranya riwayat yang disebutkan oleh Ubadah bin Samit, beliau berkata, ketika seseorang berhijrah, maka Nabi Muhammad SAW akan memberinya seorang laki-laki atau pria dari antara kita yang mengajarinya di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah ada di Madinah. Sehingga di sana terbiasa mendengar suara gaduh bacaan Al-Quran pada saat malam-malam ya. Mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk merendahkan suara agar antara satu dengan yang lain tidak saling menimpali. Kalau bacaan Qur'annya meninggi, suaranya keras, satu sama lain saling terdengar. Nah, ini mengandung kholat ataupun bisa jadi ada kesalahan ya antara satu dengan yang lain, maka diperintahkan untuk lebih merendahkan bacaannya. Nah, jadi riwayat ini memberikan pengertian atau informasi kepada kita bahwa seperti itulah gambaran para sahabat menghidupkan dan memakmurkan Masjid Nabawi, diantaranya dalam rangka untuk belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Berikutnya tentang penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW meminta beberapa sahabat untuk menuliskan wahyu. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, masyarakat Arab ini disebut adalah masyarakat yang ummi, yang tidak menguasai baca tulis ya, ataupun yang bisa dikatakan buta huruf. Ini yang menjadi bahan ledekan orang-orang ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang ummi. Walaqad ba'atsna fil ummiyina rasulah, sungguh Allah telah mengutus kepada masyarakat yang ummi seorang rasul. Maka banyak di kalangan masyarakat Arab ini yang tidak bisa baca tulis dan hanya sebagian kecil saja yang mampu baca tulis. Oleh karena itulah ittakhadha Rasulullah SAW kutaban lil wahyi min ajla'i sahabah. Rasulullah menjadikan ataupun memilih ya, mengangkat di antara para sahabat yang banyak itu para sahabat yang memiliki kemampuan, para sahabat yang terkemuka, yang senior, yang punya keahlian dalam bidang menulis wahyu ini. Di antaranya Ali, kemudian Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Itulah para sahabat yang secara khusus diberikan tugas untuk menulis wahyu-wahyu Al-Quran. Apabila turun ayat, maka mereka diperintahkan untuk menulis dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surat, sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafalan di dalam hati. Apa yang menjadi, apa yang tertulis itulah membantu para sahabat untuk menghafalkan Al-Quran di hatinya masing-masing atau di dadanya masing-masing. Jadi saling memberikan wasilah ataupun bantuan ya. Ketika dulu sudah sebagian sahabat menghafal, kemudian sudah tertulis, maka itu bisa membantu hafalannya para sahabat ini. Kemudian penulisan yang berikutnya, beberapa sahabat ada yang berinisiatif menuliskan secara sendiri-sendiri. Sebagian sahabat menuliskan Al-Quran yang turun itu atas kemauan mereka sendiri, tanpa diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menuliskannya pada pelepah kurma, pada lempengan batu, pada daun lontar, kulit, atau daun kayu pelana, potongan tulang-tulang binatang, dan lain-lain. Memang belum ada kertas pada saat itu, sehingga media yang digunakan oleh sahabat untuk menuliskan ayat-ayat ini ya bermacam-macam, yang tentu tingkat kesulitannya lebih tinggi ya daripada sekarang ini. Jadi betapa semangat ya, para sahabat yang punya kemampuan untuk menulis ayat-ayat yang pada saat itu ya yang dibolehkan untuk ditulis hanya ayat Al-Quran, sementara hadits Nabawi belum diizinkan kecuali pada sahabat khusus, yaitu Abdullah bin Amr bin As yang memang punya keahlian spesialis
dalam bidang hadis. Nah, kalau sahabat yang lain tidak boleh menuliskan hadis nabawi, khawatirnya apa? Khawatirnya saat itu para sahabat susah membedakan apakah ini ayat ataukah hadis, apakah ini firman Allah atau sabda Rasulullah. Nah, sehingga yang baru diizinkan adalah menuliskan ayat-ayat saja. Adapun hadis nabawi nanti baru pada periode yang sesudahnya ya. Mengapa Al-Quran belum dibukukan secara utuh pada masa Nabi Muhammad SAW? Maka di antara jawabannya adalah Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab At-Tibyaan fi Ulumil Quran, ya beliau memberikan alasan-alasan ya, yang cukup banyak. Di antaranya ini, Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur dan terpisah-pisah, sehingga tidak mungkin untuk membukukannya sebelum secara keseluruhannya selesai. Materi tentang nuzulul Quran sudah pernah kita bahas. Ada dua model penurunan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang model pertama secara sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit yang paling bawah. Nah, itu turun pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, turun secara sekaligus. Sedangkan model yang kedua adalah turunnya Al-Quran secara bertahap dan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sejak pada saat beliau berada di Gua Hira, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq sampai dengan wahyu terakhir selama masa risalah 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi pada saat ayat Al-Quran masih proses penurunan dan berangsur-angsur terpisah, susah, tidak mungkin dibukukan secara sekaligus. Alasan yang kedua, sebagian ayat ada yang dimansuh. Dimansuh itu artinya dihapus. Bila turun ayat yang menyatakan nasakh, maka bagaimana mungkin dibukukan dalam satu buku? Nanti insya Allah ada materi khusus tentang an-nasakh wal mansukh, ayat yang terhapus dan ada ayat yang menghapus. Ada ayat-ayat tertentu yang tertulis sebelumnya, tetapi pada tahap yang selanjutnya dihapuskan. Di antaranya para ulama yang biasa memberi contoh itu ayat tentang masalah rajam. Wasyaikh wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakala minallah. Bagi laki-laki yang sudah menikah, yang sudah tua, ataupun wanita yang sudah menikah dan sudah tua, apabila masing-masing ini berzina, maka rajamlah. Itu adalah kejahatan ya. Ayat ini diyakini sebelumnya bagian dari ayat Al-Quran, tetapi tidak kita dapatkan ya, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas tulisannya tidak ada sekarang ini. Nah, para ulama menyebutkan secara tulisan ayat ini mansuh, tetapi secara hukum ayat ini masih berlaku, yang dikuatkan oleh beberapa riwayat hadis nabawi. Itu contoh, karena ada ayat yang lebih dahulu terhapus oleh ayat yang berikutnya, maka itu juga tidak mungkin ya, ini menjadi alasan kesulitan membukukan ayat-ayat secara penuh. Alasan ketiga, susunan ayat dan surat tidaklah berdasarkan urutan turunnya. Sebagian ayat ada yang turunnya pada saat terakhir wahyu, tetapi urutannya ditempatkan pada awal surat. Yang demikian tentunya menghendaki perubahan susunan tulisan ya. Nanti kita akan bahas bahasanya tertib urutan ayat dan surat ini di antara pendapat yang kuat para ulama adalah berdasarkan doktrin ya, tauqifiyah, petunjuk dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, dan beliau menyampaikan ulang kepada para sahabat. Jadi bukan ijtihad Nabi sendiri,
bukan istihad Utsman bin Affan yang nanti membukukan mushaf ya Utsmani, tetapi itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi ayat Al-Quran Al-Fatihah berada di surat yang paling awal, terus Al-Baqarah, terus sampai An-Nas terakhir itu sudah ada tuntunannya, dan masing-masing tidak diturunkan berdasarkan urutan periodisasi zaman turunnya. Al-Alaq A5 ayat pertama diturunkan awal-awal tapi ada di juz 30. Kemudian ada yang berikutnya, para ulama beda pendapat apakah Al-Muddatsir atau Al-Muzammil, nah itu juga ada di juz 30. Kalau Al-Fatihah baru sesudahnya, malah ditempatkan di yang paling awal urutan suratnya ya. Nah, masa turunnya wahyu yang terakhir, antara masa turunnya ayat yang terakhir dengan wafatnya Rasulullah sangat pendek atau sangat dekat. Para ulama beda pendapat ya, tapi saya mengikuti pendapat yang kuat atau yang terpilih, bahwasanya ayat yang paling akhir turun itu surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian kepada satu hari yang kalian dikembalikan semuanya kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap orang diberikan balasan secara utuh terhadap apa yang dia usahakan dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Itu ayat yang berkelanjutan tentang masalah riba. Setelah turun ayat ini hanya tersisa kurang lebih 9 hari saja. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia, wafat. Setelah 9 hari turun ayat ini, beliau wafat. Adapun surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama Islam ini. Al-ayah itu diturunkan pada saat beliau haji wada, haji yang terakhir, haji satu-satunya beliau ya. Haji wada ini dilaksanakan oleh beliau pada bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Sementara beliau meninggal pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Tinggal dihitung antara bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram, ada Safar, baru Rabiul Awal. Jadi ada waktu yang jeda yang cukup lama antara turunnya Al-Maidah ayat 3 ini dengan wafatnya beliau. Nah, sehingga yang lebih kuat tadi pendapat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, bahwasanya ayat yang terakhir turun surah Al-Baqarah ayat 281. Ini kan terakhir turun, walaupun ditempatkan di surah Al-Baqarah, yang Al-Baqarah adalah surat yang kedua setelah Al-Fatihah ya. Jadi turunnya ayat ataupun surat ini bukan berdasarkan periodisasinya, tapi itu adalah sudah tauqifiyah, doktrin dari Allah lewat malaikat Jibril dan lewat kepada Rasulullah tadi. Yang kelima, alasan lainnya Al-Quran belum dibukukan secara utuh pada masa kenabian ini, belum ada motivasi atau alasan yang mendorong untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf sebagaimana yang timbul pada masa Abu Bakar. Orang-orang Islam ada dalam keadaan yang baik pada awal-awal ini. Nanti pada masa Abu Bakar timbul pergolakan, fenomena kemurtatan di sana. Jadi kalau pada masa risalah, ketika Nabi masih hidup ini, tidak ada masalah, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada ya yang namanya perpecahan, ya, tidak ada perselisihan, ya, karena ada satu pemimpin kiblat yang ditaati oleh semua kalangan sahabat saat itu. Jadi tidak ada masalah dalam hal pengumpulan ataupun ayat Al-Quran, belum waktu yang mendesak untuk dibukukan ya. Nah, sementara pada masa Abu Bakar ini ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang atau sebab ya. Yang pertama ini yang paling utama, murtadnya sebagian besar
bangsa Arab pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada fenomena kemurtatan. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Abu Dawud ya. Ini merupakan nubuat Rasulullah. Bahasanya demi Allah akan terjadi ya, kemurtatan sesudahku wafat. Ada 30 orang yang nantinya mengaku sebagai nabi. Sesungguhnya aku adalah nabi terakhir, tidak ada nabi sesudahku. Al-Qamakola, seperti itulah kurang lebih yang dikatakan beliau. Jadi sudah beliau prediksi ada fenomena kemurtatan setelah wafatnya beliau ini. Fenomena ini bisa dibagi menjadi 3 klasifikasi. Ada yang murtad dengan yang sebenarnya dari sisi akidahnya memang betul-betul murtad ya. Murtad itu keluar ya. Irtadda itu adalah kembali kepada agama jahiliyah, keluar dari agama Islam kembali kepada agama jahiliyah, agama kesyirikan yang sebelumnya dianut oleh bangsa Arab. Kemudian jenis kemurtadan yang kedua, ada yang mengaku nabi palsu. Yang paling terkenal Musailamah, sebagian menyebutkan Musailimah, julukannya Al-Kadzab, yang banyak berbohong, pendusta ya. Kemudian kelompok ketiga adalah yang tidak mau membayar zakat. Nah, yang ketiga ini banyak ya. Mereka ini merasa zakat ini sebagai upeti yang membebani. Jadi mereka mau sholat, mau melaksanakan rukun Islam yang lain, tapi untuk zakat tidak mau. Sehingga ini sempat menimbulkan perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar. Umar yang memiliki sifat tegas, tetapi pada saat menghadapi keengganan sebagian kalangan saat itu untuk membayar zakat, ini tidak tega untuk memerangi mereka. Jadi ketika saat itu Umar memberikan semacam toleransi, ya tak apa-apa ya mereka tidak membayar zakat. Maka Abu Bakar yang kita kenal memiliki sifat yang lemah lembut, ketika berhadapan dengan fenomena keengganan para kalangan saat itu membayar zakat, memiliki ketegasan dan mengatakan, wahai Umar, apakah Anda pada saat zaman jahiliyah begitu tegasnya, kemudian setelah Islam Anda memiliki sifat yang lembek? Wallahi demi Allah, seandainya mereka pada saat zaman Rasulullah mereka menyerahkan tali untanya, mereka taat untuk menyerahkan pada Rasulullah, dan setelah beliau wafat tidak mau lagi menyerahkan tali untanya, itu pun aku akan memerangi mereka. Apalagi dalam persoalan rukun Islam, dalam hal zakat ini tidak ada bedanya antara sholat dan zakat. Kalaupun mereka mau sholat tetapi tidak mau zakat, maka itu menurut Abu Bakar adalah termasuk jenis kemurtatan yang wajib untuk diperangi. Nah, itulah ketegasan Abu Bakar ya. Nah, dampaknya jamaah sekalian, karena kemurtatan yang demikian banyak pada masa wafatnya Rasulullah itu, pada masa Abu Bakar ya, maka beliau ya pada saat awal itu bertahan ya. Ketika orang-orang yang ingin murtad tadi minta ya semacam dispensasi ke Madinah, maka Abu Bakar melakukan defensif, jadi pertahanan total di Madinah, dan akhirnya ya menang ya, melawan ya, ibaratnya penyerangan daripada orang-orang murtad itu. Dan yang paling fenomenal adalah peristiwa perang Yamamah. Yamamah ini daerah timurnya Hijaz. Hijaz itu adalah Makkah dan Madinah, yang di situ ya terjadi perang antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan orang-orang yang murtad tadi di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab. Terjadi pada tahun 12 Hijriah. Coba ya, ini kan belum lama kan. Nabi tadi meninggal tahun berapa? 11 kan? Rabiul Awal 11 Hijriah, ini baru 1 tahun ya, belum lama
yang gembong. Tadi dikatakan Musailamah itu lahirnya sebelum Rasulullah lahir, jadi merasa lebih senior lah ya. Kemudian beliau meninggalnya itu usianya sekitar 150 tahun, jadi tua orangnya. Jadi sejak Nabi itu diangkat sebagai Rasul ya, itu beliau sudah mengaku sebagai Nabi bersama dengan Rasulullah, Nabi Muhammad gitu ya. Jadi ya sama-sama merasa sebagai Nabi, dan itu diketahui oleh masyarakat Arab. Tetapi baru ya sembunyi-sembunyi. Nah, ketika Nabi wafat, beliau baru mendeklarasi, dan itu menyebabkan banyak yang tertipu. Karena Musailamah ini punya sihir yang itu dianggap sebagai mukjizat. Nabi kan punya mukjizat. Nah, Musailamah ini punya kemampuan untuk mensihir, melakukan hal-hal yang luar biasa dan mensihir. Dan sebagian tokoh itu faham. Mereka mengakui, kami meyakini bahwasanya Musailamah itu pendusta dan Nabi Muhammad itu jujur dan benar. Tetapi karena faktor primordial, faktor kedaerahan ya, dan faktor fanatisme kesukuan, mereka ini lebih berpihak kepada Musailamah dari Bani Hanifah, Bani Rabi'ah ini daripada Nabi yang dari Bani Mudhar. Nah, mereka memposisikan lebih berpihak kepada Musailamah walaupun dia diyakini pendusta. Itulah uniknya ya masyarakat Arab ini yang sangat kesukuannya luar biasa, fanatisme kesukuan. Jadi Khalid bin Walid saat itu kurang lebih ada 12.000 atau 13.000 pasukan kaum muslimin, sedangkan orang-orang murtad, coba kita bayangkan ya, jumlahnya besar sekali, 40.000. 13.000 melawan 40.000. Tapi Allah alhamdulillah memberikan kemenangan ya kepada kaum muslimin yang saat itu yang meninggal dunia di antara kaum muslimin 1.200, sedangkan orang-orang yang murtad itu di antara dari 40.000 yang meninggal 21.000. Banyak sekali. Dari 1.200 yang meninggal itu sebagian itu para hufadzul Quran yang jumlahnya sampai 700 orang. Besar sekali ya, 700 pada zaman itu ya. Dari 1.200 yang syahid insya Allah ya, maka 700 para syuhada ini hufadzul Quran yang banyak menghafal Quran. Jadi saat itu dikepung lah ya Musailamah ini di Yamamah, dan mereka sampai melarikan diri, jumlahnya semakin sedikit dan dikejar. Dan Musailamah ini meninggalnya di tangan satu tokoh terkenal yang dulu membunuh pamannya Rasulullah. Nah, pamannya Rasulullah ada yang meninggal di perang Uhud yang dilempar oleh tombak oleh Wahsy. Saat itu karena Wahsy dijanjikan merdeka, tidak jadi budak kalau berhasil membunuh paman Rasulullah. Siapa paman Nabi yang berani ya? Hamzah ya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau masuk Islam sebelum Umar. Hamzah ini meninggalnya karena dilempar tombak oleh Wahsy. Maka ketika Wahsy sudah masuk Islam, beliau bertaubat dan memiliki keinginan, ya Allah, dengan tombak inilah saya dulu membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu paman beliau. Maka dengan tombak inilah saya berharap bisa membunuh orang yang paling jahat saat itu ya, Musailamah. Maka dengan izin Allah bisa melempar tombaknya dan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Nah, itulah terjadi pada perang Al-Yamamah ini ya. Jadi saat itu yang menjadi latar belakang meninggalnya para hufad, itulah yang sehingga menjadi motivasi para sahabat terutama Abu Bakar dan Umar serta yang lainnya untuk membukukan Al-Quran. Kemudian ada kekhawatiran Umar terhadap eksistensi Al-Quran karena para penghafal Quran yang menjaga Al-Quran tadi sudah banyak yang meninggal. Nah, jangan-jangan Al-Quran ini menjadi hilang. Maka awalnya Abu Bakar merasa keberatan sebelum akhirnya menerima idenya Umar. Maka Abu Bakar mengutus Zaid untuk merumuskan Al-Quran ini dengan bimbingan kedua tokoh, yaitu Abu Bakar dan Umar ini.
Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tidak ada redaksi atau perintah khusus ya dari Rasulullah SAW untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf ya. Jadi perlu dibedakan antara Al-Quran dan mushaf. Kalau Al-Quran ini bunyinya ya, ayat-ayatnya, yang itu adalah memang merupakan kalamullah, firman Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah yang sudah panjang lebar kita sampaikan pada materi awal-awal dulu ya tentang definisi Al-Quran. Itu adalah kalamullah. Nah, kalamullah ini tertulis pada mushaf. Mushaf itu lembaran. Kalau pada zaman dahulu lembaran-lembaran belum seperti sekarang yang kertas ya. Kalau sekarang adalah mushaf ini bahannya kertas. Jadi tidak ada secara khusus redaksi dari beliau untuk membukukan Al-Quran sesuai dengan teknologinya lah. Kalau dulu teknologinya masih pelepah kurma, daun-daunan tadi di lempengan batu, di tempat-tempat yang benda-benda padat tadi ya. Kemudian beralihnya teknologi, kemudian ditulis ayat-ayat ini pada mushaf lembaran-lembaran kertas ya. Nah, kemudian sekarang beralih teknologinya, ada mushaf murattal yang direkam. Nah, kalau dulu ada CD, sekarang ada flash disk, macam-macam. Nah, ini semuanya para ulama menjadikan ya sumber ya, apa yang menjadi dasar itu biasanya kalau dalam materi usul fikih mereka ini mengkategorikan sumber dalil daripada pembukaan Al-Quran itu adalah yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Al-masalih al-mursalah atau al-masalah al-mursalah, kemaslahatan yang dilepaskan, kemaslahatan yang tidak ditentukan, tidak diperintah sejak awal, tapi kemaslahatan yang tidak diperintah sejak awal tapi mengandung maslahat kebaikan. Yang dengan itulah, dengan pembukuan, kemudian dengan rekaman, dengan teknologi-teknologi yang lainnya, Al-Quran bisa menjadi abadi dan bisa menjadi referensi umat Islam, bisa saling menjaga ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Allah menjaganya, malaikat Jibril menjaganya, Rasulullah menjaganya, para sahabat hafid Al-Quran penjaganya, dan termasuk para hafid Al-Quran sekarang ini juga termasuk punya saham, punya kontribusi untuk menjaga keaslian daripada Al-Quran. Nah, itulah motivasi ya. Nah, sekalian yang ingin semuanya mudah-mudahan menjadi para hufadzul Quran ya, para penghafal Quran 30 juz dengan mungkin insyaallah mudah-mudahan ya anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita, maka itu mereka punya kontribusi untuk menjaga kemurnian Al-Quranul Karim. Berarti kita mengikuti jejak langkah para salafus soleh. Demikianlah pembahasan kita, insyaallah akan berlanjut pada poin-poin yang berikutnya, bagaimana sejarah pengumpulan Al-Quran diteruskan pada Abu Bakar, dan yang paling inti nanti adalah pada zaman Utsman bin Affan. Semoga bisa memberikan pencerahan, informasi kepada kita semuanya, dan semakin menjadikan kita bersemangat untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim ya. Kita cinta kepada Al-Quran dengan membacanya, menghafalkannya, menghayatinya, memahami maknanya, kemudian mengamalkan dan sekaligus mendakwahkannya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.